perkenalkan kami dari kelompok 2, mahasiswa kebidanan semester 2 Universitas Citra Bangsa. Nah, pada kali ini kami akan menampilkan video penjelasan mengenai fisiologi plasenta. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih pengertian plasenta? Jadi, plasenta disebut juga dengan ari-ari, yaitu sebuah organ dalam kandungan di masa kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan plasenta sangat penting bagi janin. Plasenta terbentuk sempurna pada minggu ke-16, di mana desida parietalis dan desidua capsularis telah menjadi satu. Plasenta terletak pada bagian korpus uteri yang mengarah ke bagian fundus uteri dengan berat antara 500 gram hingga 600 gram. Plasenta berbentuk bundar dengan ukuran sekitar 15 cm x 20 cm. Tebalnya kurang lebih 2,5 cm hingga 3 cm. Lalu apa saja fungsi plasenta? Mari simak penjelasan berikut. Plasenta memiliki fungsi yang pertama yaitu nutritif, di mana plasenta berfungsi sebagai alat pemberian makanan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin. Yang kedua yaitu respiratif, yaitu plasenta berfungsi sebagai alat penyalur zat asam oksigen atau O2 dan pembuangan karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga yaitu ekskresi. Plasenta berfungsi sebagai alat pembuangan untuk mengeluarkan sampah hasil metabolisme, karena ginjal, hati, serta usus belum bisa berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, plasenta juga berfungsi untuk menghasilkan hormon secara tidak langsung, seperti chorionic gonadotropin, chorionic somatomammotropin, hormon estrogen yang mendukung tumbuh kembang otot rahim, dan juga hormon progesteron. Nah, plasenta terbagi atas beberapa tipe. Berdasarkan bentuknya, plasenta dibagi atas plasenta normal, plasenta subcenturiata atau satu lobus terpisah, plasenta bilobus dengan 2 lobus, dan plasenta trilobus dengan 3 lobus. Berdasarkan letaknya, plasenta terbagi atas plasenta normal, plasenta adhesiva, plasenta akreta, plasenta inkreta, dan plasenta perkreta. Lalu, apa saja bagian-bagian plasenta? Bagian-bagian plasenta terdiri atas bagian janin atau fetal portion, pili chorialis yang berasal dari chorion, ruang-ruang interfilar, amnion yang tampak licin, dan di bawah amnion berjalan cabang-cabang pembuluh darah pusat, tempat insertari tali pusat pada bagian fetal. Bagian yang kedua yaitu bagian maternal atau maternal portion, bagian yang terdiri atas beberapa koledon, kurang lebih 15 hingga 20 kotiledon, berwarna kemerahan dan berbentuk seperti ada celah-celah. Bagian yang ketiga yaitu tali pusat, bagian yang berhubungan dengan plasenta. Tali pusat memiliki panjang rata-rata 25 hingga 60 cm. Panjang terpendek tali pusat yaitu 2,5 cm, sedangkan terpanjangnya kurang lebih 200 cm. Lalu bagaimana hubungan tali pusat dan plasenta? Yuk simak penjelasan berikut. Tali pusat memiliki hubungan yang erat dengan plasenta. Apabila terjadi masalah pada tali pusat, maka nutrisi dan oksigen serta imunitas tidak akan sampai ke janin. Karena tali pusat berfungsi sebagai alat penyalur atau penghubung ke seluruh kebutuhan yang dibutuhkan janin dari ibu ke plasenta, serta pengeluaran sisa-sisa metabolisme dari janin ke ibu. Maka dari itu, apabila terjadi masalah pada tali pusat, maka janin akan mengalami gangguan dalam penerimaan seluruh kebutuhan dan juga terjadi gangguan pengeluaran metabolisme pada janin. Lalu bagaimana fisiologi plasenta?
Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta. Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium, plasentasi dimulai. Prosesnya berlangsung dari 12 hingga 18 minggu setelah fertilisasi. Pada dasarnya, plasenta berasal dari sel trofoblast yang mulai terbentuk pada stadium morula dan akhirnya berdiferensiasi sehingga membentuk satu lapisan sel trofoblast yang mengelilingi blastosis, sehingga kehamilan menjadi matang. Trofoblast memainkan peran penting dalam hubungan antara feto maternal. Pada hari ke-8 setelah fertilisasi dan setelah aposisi, sel trofoblast berdiferensiasi menghasilkan dua lapis sel trofoblast. Lapisan dalam disebut dengan sitotrofoblast yang merupakan sel mononuklear dengan batas sel yang tegas, disebut juga dengan sel Langhans. Lapisan luar disebut dengan sinsitiotrofoblast yang berupa sel multinuklear dengan batas sel yang tegas dan berasal dari lapisan sitotrofoblast. Setelah implantasi selesai, trofoblast akan berdiferensiasi mengikuti dua jalur utama yang membentuk pili dan ekstrapili. Trofoblast pili akan menjadi pili korion yang berfungsi membawa oksigen dan nutrisi di antara fetus dan ibu. Trofoblast ekstrapili bermigrasi ke dalam duodesi 2 dan miometrium yang berfungsi menginvasi pembuluh darah ibu. Trofoblast interstisial akan menginvasi desi 2 dan akhirnya tembus ke miometrium untuk membentuk sel gian pada placental bed. Setelah aposisi, sel trofoblast akan menginvasi epitel endometrium lebih dalam, sehingga sekitar hari ke-10, blastosis akan tertanam ke dalam endometrium seluruhnya. Pada hari ke-9 perkembangan, bagian blastosis yang tertempel pada dinding endometrium terdiri dari satu lapis sel yang telah gepeng, sedangkan pada area yang bertentangan, ketebalan dinding terdiri dari dua zona trofoblast dan inner cell mass atau diskus embrio yang akan berdiferensiasi menjadi plat ektoderm primitif dan lapisan bawahnya sebagai lapisan endoderm. Korion adalah lapisan membran yang terdiri dari sel trofoblast dan mesenkim yang melapisi rongga kavitas pada blastosis. Sel mesenkim di dalam kavitas sangat banyak dan semakin mampat sehingga membentuk body stall. Dengan invasi blastosis ke dalam desi 2 yang semakin mendalam, siotrofoblast ekstrafili akan membentuk pili primer yang terdiri dari sitotrofoblast yang diselubungi oleh sinsitium sebelum hari ke-12 setelah fertilisasi. Setelah itu, pili korion mulai terbentuk. Tali mesenkim yang berbentuk dari mesoderm ekstra embrio akan menginvasi kolom trofoblast membentuk pili sekunder. Setelah angiogenesis bermula, pili tertier akan terbentuk. Awal implantasi pembuluh darah ibu dipenetrasi, darah ibu tidak akan masuk ke dalam rongga interpili sehingga pada hari ke-15. Dan pada hari ke-17, pembuluh darah fetus mulai berfungsi dan sirkulasi plasenta mulai terbentuk. Sitotrofoblast atau bagian luar pili pada puncak pili akan berproliferasi menghasilkan sel kolumnar trofoblast yang membentuk anchoring pili. Pili ini tidak diinversi oleh mesenkim fetus dan akan tertanam pada lapisan desi 2 di plat basalis. Dasar rongga interpili merupakan sisi maternal plasenta yang terdiri dari sitotrofoblast, sel kolumnar, sinsitiotrofoblast, dan lapisan desi 2 pada plat basal. Sedangkan dasar untuk plat korion yang membentuk atap rongga interpili terdiri dari dua lapisan luar yang dilapisi oleh trofoblast dan yang bagian dalam dilapisi oleh mesoderm. Plat korion yang definit terbentuk pada minggu ke-8 hingga ke-10 secara bersamaan dengan amnion dan plat korion di bagian mesenkim yang telah bergabung. Pembentukan ini dilengkapi dengan pembesaran kantung amnion
di mana yang pada saat yang sama akan membentuk tali pusat. Lalu bagaimana perkembangan plasenta? Perkembangan plasenta mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, perkembangan trofoblast, yang kedua, stadium prelakuna, dan yang ketiga, stadium lakuna. Yang keempat, stadium pili, yang kelima, inflasi arteri spiralis, yang keenam, pembentukan sirkulasi uterovetoplasental, dan yang ketujuh, pematangan plasenta. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari video kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.